Toyota Kijang awalnya diproduksi untuk kendaraan niaga. Namun perkembangan kemudian bertransformasi menjadi mobil keluarga yang diproduksi oleh Toyota Astra Motor. Saat ini Toyota Kijang merupakan salah satu kendaraan terpopuler untuk kelas minibus utamanya Indonesia. Saking populernya, bahkan Toyota Kijang sangat mudah ditemukan di pelosok desa, baik versi terbaru hingga versi tertuanya. Toyota Kijang mengaspal di Indonesia sejak tahun 1977. Ada yang bilang nama Kijang adalah akronim dari kerjasama Indonesia-Jepang. Tapi untuk urusan akronim yang barusan, kami masih membutuhkan referensi. Referensi atas tayangan ini bisa Anda akses pada kolom deskripsi. Berikut adalah Toyota Kijang Innova In-Depth. Keluar pertama Toyota Kijang disebut dengan Kijang Buaya. Kijang tapi buaya. Buaya apa Kijang? Karena saat kap mesinnya dibuka, maka posturnya mirip buaya yang membuka mulutnya. Bukan berarti buaya darat ya, meskipun jalan-jalan di daratan. Generasi ini menggunakan mesin Corolla 3K 1200cc yang memang terkenal bandel. Toyota Kijang generasi pertama ini dirilis dalam bentuk pick up tanpa jendela. Adapun yang minibus adalah karya karoseri dalam negeri. Generasi kedua lahir pada 1981. Toyota Kijang yang ini disebut dengan Kijang Doyok. Entah ada atau tidak korelasi dengan pelawak doyok. Tapi pada generasi ini penyempurnaan yang paling menonjol adalah sudah ada pintu yang disertai kaca yang bisa naik turun. Kami rasa generasi ini lebih manusiawi, dibekali mesin 5K 1500cc untuk memberikan performa yang lebih baik. Konsep pemasaran di kendaraan niaga ke kebutuhan keluarga dimulai pada tahun 1986 dengan hadirnya Kijang Super. Generasi ini kami pun dengan pede menyebutnya mobil keluarga, bentuknya keren, ikonik dan timeless. Pada generasi ini Toyota Kijang banyak mendapat penyempurnaan hingga bodi yang bebas dempul dan setara sedan. Puncaknya pada tahun 1989 Toyota Kijang generasi 3 ini berhasil terjual 200.000 unit, hampir separuh dari total penjualan Toyota yang mencapai 500.000 unit. Generasi Kijang dilanjutkan dengan Kijang Kapsul yang pertama mengaspal tahun 1997. Praktis, inilah mobil idaman keluarga Indonesia. Sampai detik ini Toyota Kijang Kapsul terutama yang bermesin solar tetap menjadi buruan, bahkan bagi anak-anak muda zaman now. Semenjak generasi ini Toyota Kijang semakin menempatkan diri sebagai mobil keluarga. Generasi terbaru Toyota Kijang berjudul Innova, mulai dikembangkan tahun 2004. Terdapat mesin bensin dan solar, mengusung berbagai teknologi terbaru baik pada sektor mesin, multimedia hingga fitur keamanan. Toyota Kijang Innova kita bahas lebih mendalam dan yakinkan Anda menonton video ini sampai habis. Toyota Kijang Innova dikenal dalam dua tipe mesin yang berbahan bakar bensin dan solar. Mesin dengan bahan bakar bensin 2000cc 1TR FE Dual VVT-i dengan tenaga 137 dk dan torsi 183 Nm. Tersedia pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan. Setelah dilakukan pengetesan, versi mesin bensin 2000cc mampu mencatat paling irit 11,6 km per liter dengan rute torque kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dan menggunakan bensin RON 92 dengan transmisi manual. Untuk yang matic bisa jadi angkanya lebih kecil. Sementara versi diesel, Toyota Innova dibekali 2393cc 2GD FTV with VNT intercooler. Di atas kertas tenaganya mencapai 147 dk dan torsi 342 Nm untuk tipe manual, serta 147 dk dan torsi 359 Nm untuk tipe otomatis. Mesin diesel Toyota Kijang Innova telah melalui pengetesan konsumsi bahan bakar dengan rute tol berhasil mencatat 19,6 km per liter. Sementara untuk Toyota Kijang Innova Reborn mengusung mesin dengan teknologi Dual VVT-i dan penyempurnaan pada sektor ACO, sehingga untuk yang mesin diesel tenaganya mengangkat 37 dk. Konsumsi bahan bakar Toyota Innova Reborn dirasakan lebih membaik dari versi sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Dan rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Untuk diesel di dalam kota berhasil mencatat 12,4 km per liter, sementara di tol mencatat 18,5 km per liter. Keadaan berbeda untuk Toyota Kijang Reborn bermesin bensin. Catatan konsumsi bahan bakar dalam kota mencapai 9,7 km per liter dan 13,6 km per liter untuk rute tol. Berniat dan mampu membeli mobil sama artinya sudah siap dan mampu merawat. Untuk Toyota Kijang Innova, salah satu suku cadang yang perlu jadi perhatian adalah shock breaker depan.
Harganya paling murah 700.000 sepasang, ada juga yang 1 juta hingga 4 juta tergantung merek dan kualitas. Sementara sok untuk bagasi juga jadi perhatian. Mungkin karena menahan beban pintu belakang yang besar dan berat jadinya cepat rusak. Meski kecil harga sepasangnya 500.000. Jangan lupakan tentang kampas rem. Bukan berarti cepat rusak, tapi kampas rem apapun mobilnya butuh diganti secara berkala. Terlebih kalau rem depan sudah berisik. Harga kampas rem Toyota Kijang Innova di bengkel resmi yang depan 910.000, sedangkan yang belakang 650.000. Sedangkan untuk busi yang varian bensin ya, sekali ganti biar imbang maka butuh 4 biji dengan total 1 juta rupiah. Yang menjadi keluhan terutama bagi pengguna Kijang Innova lawas adalah speedometer yang gampang mati. Ada yang kemudian memperbaiki, ada juga yang beli baru. Sementara kisaran harganya mulai 2,5 juta hingga 3,5 juta. Mahal atau murah adalah hal yang benar-benar relatif dan berlaku berbeda pada setiap orang. Seperti biasa, hal wajib yang perlu kami sampaikan adalah tentang crash test, agar orang Indonesia setidaknya semakin sadar dengan keamanan kendaraannya, dan agar produsen otomotif juga memberikan fitur keselamatan yang proper dengan harga yang realistis. Toyota Kijang Innova yang memiliki 3 airbag mendapatkan bintang 4 untuk keselamatan penumpang dewasa. Sedangkan untuk penumpang anak-anak juga mendapat bintang 4 atau setara 76%. Varian lain dari Toyota Kijang Innova yang menggunakan 5 airbag Asia lebih baik dengan mengantongi 5 bintang di Asian NCAP. Tes ini dilakukan pada Januari 2016. Toyota Kijang Innova di tahun 2020 ini dilepas dengan harga terendah 355 juta. Sedangkan harga trim tertingginya 482 juta. Terdiri dari pilihan mesin bensin dan diesel serta transmisi manual dan otomatis. Sedangkan untuk pasar bekasnya beragam, tergantung tahun dan kondisi. Kami menemukan harga bekasnya di berbagai portal online mulai dari 80-an juta rupiah. Saat membeli bekas, yakinkan Anda memilih produk terbaik dengan melihat kondisi fisik dan surat-suratnya. Memang Kijang Innova saat ini adalah medium MV paling diburu, tapi bukan berarti tak memiliki pesaing. Pabrikan Kia asal Korea melahirkan kembali Carnival dengan tampilan lebih dinamis dan mesin lebih kuat. Di beberapa negara, Kia Carnival terbaru ini dipanggil dengan Kia Grand Sedona. Subjektif menurut kami, kalau tampilan Kia Grand Sedona lebih mewah dari Kijang Innova. Untuk konfigurasi tempat duduk juga lebih fleksibel dan mampu menampung 11 penumpang. Mesin digunakan dengan konfigurasi 6 silinder V8. Ini menjanjikan kenyamanan, halus, dan tenaga yang jauh di atas mesin 4 silinder dengan turbo sekalipun. Pabrikan Korea lainnya yaitu Hyundai juga tengah menyiapkan pesaing Kijang Innova bernama Hyundai Starex yang direncanakan muncul pada 2021. Di Indonesia, mobil ini dikenal dengan nama Hyundai H1 atau H1. Ya, terserah bagaimana Anda memanggilnya. Yang penting tahu wujudnya seperti apa. Mobil ini banyak lalu lalang di jalanan sebagai mobil travel karena dimensinya memang lega. Sasis yang dirancang dengan baik juga memberikan kenyamanan serta fitur eksklusif seperti sliding door. Dibekali mesin 2500 cc bensin dan 2400 cc diesel. Untuk rute dalam kota, Starex bermesin diesel mampu mencatat konsumsi bahan bakar berkisar 9,2 km per liter, sedangkan untuk mesin bensin berkisar 6,6 km per liter. Hal penting saat memiliki kendaraan adalah besaran biaya pajak. Jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Kijang Innova pajak tahunannya mulai 2,1 juta keluaran tahun 2004. Dan nominal akan berbeda sesuai dengan tahun pembuatannya. Berikut selengkapnya. Ekonomi tidak pasti, pandemi tidak pasti, dan pekerjaan menjadi tidak pasti. Tapi hal yang pasti adalah aktivitas kita saat ini menjadi berbeda. Tetaplah positif, tetaplah aktif dan solutif. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Better Life Indonesia.